pesantren itu kan media-media ilmu hitam itu cara masuknya berbeda. Ada yang melalui makanan, ada yang melalui tanah, ada yang melalui misalnya dari atas rumah, ada yang melalui peralatan dan lain sebagainya sudah. Ketika sudah barang itu masuk ke kita, maka itu kalau masih baru itu mudah sebenarnya untuk dikeluarkan, itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ainul Yakin TV, dimanapun kalian berada. Kali ini saya berada di Desa Kalisat, di kediaman Gus Makmur. Nama lengkapnya siapa? Makmur Gamal Hasan. Gus Makmur Gamal Hasan. Beliau merupakan sosok Gus yang terbilang masih berusia muda, tapi namanya sudah mulai melanglang buana. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Gus Makmur, yaitu satu berkaitan dengan masalah pesantren, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan masalah mungkin lebih ke arah mirip ataupun amalan-amalan yang biasanya itu di setiap pesantren mempunyai gitu. Di setiap pesantren itu ada. Mungkin untuk yang pertama bisa disebutkan dulu, ceritakan dulu secara singkat tugas profil dari pesantren sini dan juga profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih rawuhnya datangnya Gus Fauzi dari Pondok Pesantren Ainul Yakin Jember. Semoga channel TV yang bernama Ainul Yakin TV ini menjadi juga channel yang mampu bermanfaat. Amin. Bisa menyebarkan dakwah. Amin. Sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Aswaja ya. Kemudian tentang profil, kalau dari jalur Abah itu Abah saya namanya Kiai Haji Muhammad Mukro. Kiai Haji Muhammad Mukro. Dari Umi itu namanya Nyai Hajah Siti Umayyah bin Kiai Haji Munawi Ali Wafa. Kebetulan pesantren itu bernama mengambil dari nama kakek. Jadi asalnya dulu itu pesantren Bustanul Ulum, kemudian berganti nama menjadi Al-Munawiriyah. Nah, dari jalur kakek ini melahirkan 13 putra. Kemudian umi saya itu putra dari kedua dari 13 putra. Dari yang 13 ini tersebar kemana-mana. Abahnya jenengan sama uminya jenengan itu asli mana? Kalau Abah memang kalau Abah itu lahiran dari Kalisat ya. Dari Abah itu, Abah dan Umi ini 3 pupu. Jadi dari kakek dari jalur Umi dan kakek dari jalur Abah itu 2 pupu. Ketemunya sesepupu itu dari jalur nenek dari Umi dan Abah. Tapi keduanya memang lahir dan besar di Kalisat. Jadi membabat di sini sebelum di era PKI dulu. Jadi di sini itu kalau tahlilan bahkan dulu sampai 40 hari 40 malam. Ketika tahlilan 40 hari 40 malam itu ada judinya kalau dulu, karena memang masih zaman-zaman jahiliyah. Setiap kali ada putaran, maka yang dimakan di putaran itu uang judi dikasihkan ke tuan rumah. Bahkan anjing di sini ini sudah biasa dulu, memang banyak PKI-nya. Kemudian Abah merintis di sini, babat, alhamdulillah sampai sekarang. Pesantren ini sekarang apa namanya? Al-Munawiriyah. Al-Munawiriyah. Iya. Berdiri tahun berapa kira-kira? Kalau pesantren itu mungkin sekitar tahun 50-an ya. Berarti sudah pondok tua ya? Pesantren tua ya? Pesantren tua. Tapi Gusnya masih muda. Gitu. Masih muda, masih sehat walafiat. Masih sehat ya? Iya. Masih sanggup lah ya? Iya. Nah kalau yang beliaunya nih Gus Fauzi belum
Masih muda aja. Masih muda. Masih muda, alhamdulillah. Di luar dalam masih muda. Muda, sih. Ya. Ya, bisa lah dibuktikan lah begitu. Tapi kalau di sini Gus, saya sedang membuat sendiri, membuat pesantren sendiri ya. Nah, pesantrennya itu mengambil nama saya, tapi memang nama saya itu kan di Al-Quran ada kan, Iya. Fi Baitil Ma'mur. Oh, Cuma di masjid ini kemudian Abad udah merintis namanya As-Sofa, jadi dikandai menjadi As-Sofa Baitul Ma'mur. ya mudah-mudahan tambah lama, Iya. tambah berjaya, tambah Amin, makmur, ya amin. sesuai dengan Menjadi namanya. lembaga Ya, yang Jadi berkah. lembaga yang barokah. Amin, Ya. amin. Ini lagi Gus, saya ingin bertanya terkait masalah biasanya di pesantren itu kan ada yang dikenal dengan ilmu kebatinan, begitu ya? Wadif. Ya, Ilmu wirid amalan. Saya rasa di semua pesantren itu pasti ada hal-hal semacam itu ya, yang berbau mistis yang sekarang sebenarnya sudah banyak orang-orang yang meninggalkan ataupun tidak percaya, lebih-lebih pada kalangan anak muda. benar. Kalangan anak muda semacam kayak apa namanya, kalau di pondok saya itu ada yang namanya puasa Fatihah, ada yang namanya puasa Bismillah, ada yang namanya banyak sudah macamnya, ada yang 7 hari, ada yang 41 hari, ada yang 123 hari, ada yang puasa mutih, segala macam banyak ya. Ini apa namanya, berhubung kita sekarang ini lagi kumpul sama Gus yang memang sudah pakarnya di dunia mistis begitu ya, dan beliau ini sudah banyak istilahkan kalau apa ya, kalau pasien bukan pasien ya, tamu gitu ya, Yang terbang, tamu yang ya, terbang. Karena kalau pasien itu khusus dokter. dokter ya, Iya, saya Banyak tidak mau tamu. hanya dokter saya. tamu yang notabene juga permasalahannya di dunia mistis gitu, dunia mistis. Ada yang kena telur ya Gus ya, Ya, ada yang kena santet, ada yang dikirim apa segala macam. Kalau dikirimi bingkisan hadiah itu wah, kan alhamdulillah. Alhamdulillah itu. kalau di mana itu di YouTube sekarang kan banyak, ada yang viral itu kan yang namanya Gus Pujan, Gus Omi gitu ya. Loh, kalau di sini Cirebon. ya kalau di sini kita punya Gus Makmur Kapal Hasan. Ya bisa, ada kapan-kapan bisa diadu lah naik bareng gitu ya. boleh. Nah itu bagaimana menurut sampean Gus, pandangan sampean terkait dengan masalah ilmu-ilmu semacam itu yang sekarang sudah banyak sekali ditinggalkan ataupun sudah banyak sekali tidak dipercaya, karena hal-hal semacam itu menurut saya kan tidak nampak ya, Ya, hal-hal kasat yang mata kasat memang. mata emang. Tapi kalau orang yang melakukan sendiri ataupun yang mengalami sendiri itu terasa. Dan yang kedua, banyak sekali pemuda-pemuda yang sekarang yang mengamalkan sesuatu tapi tidak berguru. Ya. Banyak kan, tiba-tiba ngambil nyamuk di internet, ada amalan apa, akhirnya gak kuat, badannya gak kuat, tiba-tiba kerasukan, atau yang lebih parahnya lagi gila, Bisa gila, ya, begitu ya. Tidak Nah, itu biasa. bagaimana menurut Gus Makmur ini? Begini Gus Fauzi, dalam dunia pesantren itu memang tidak lepas dari wirid, karena wirid ini memang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Al-Quran itu sangat banyak sekali penyebutannya. Kemudian masalah wirid di pesantren ini bukan hal tabu, banyak wiritan-wiritan yang menjadi kebiasaan. Ada namanya, kalau di dunia pesantren itu ada namanya Hizib Bahar, ada namanya Hizib Nasor, ada Hizib Sakron, dan banyak dan Hizib sebagainya. Mastur, ya. Mastur. Begitu juga dengan sholawat. Nah, kalau bicara tentang masalah wirid ini harus ada sanad. Sanad itu adalah kita dapatnya dari mana. Kalau misalnya kita hanya mencomot di dunia internet, kemudian di dunia Google, maka kita tidak punya pertanggungjawaban perguruan. Kita tidak punya guru. Kenapa demikian? Karena sanadnya orang ini dapatnya dari mana? Kan begitu. Nah, ini termasuk kalau di dunia televisian ini iklan ini. Iya. Sudah selesai. Iya, mesti Sudah, ini. dilanjut. Kira-kira boleh saya banting gitu. Ini belum lunas. Ini kalau belum lunas bahaya kalau sudah. Jangan terlalu jujur. Gus. Iya. Bagaimana Gus Fauzi? Kalau Gus As'a kan sudah selesai semua. Apa? Sudah dibaca. Raja nambah kan. Raja tambah. Udah pemandian lorong. Iya.
Nah, wirid ini kita harus ada ijazah. Saya mendapatkan dari guru saya. Secara talaki ini duduk seperti ini, Ya. bermuwajahah, kemudian bertatap-tatapan. Guru saya mendapatkan dari guru-guru beliau. Guru-guru beliau mendapatkan dari guru-guru beliau. Terus sampai kepada yang mengarang. Sambung menyambung. Oh, Seperti hanya didawahkan oleh Dr. Syekh Al-Misri ya, bahwa kenapa kita butuh wasilah, kenapa kita butuh sanad, karena sanad ini yang akan menjadi lampu arahnya wirid ini kemana. Karena kita akan menyambungkan, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mentransfer sanad, mentransfer ruh, mentransfer energi. Sehingga ketika saya misalnya mendapatkan wirid dari salah satu kiai ini nanti yang menyambungkan ruh kepada saya. Dari kiai ini nyambungkan terus kepada para wali. istilahnya wasilah. Wasilah. Kemudian di dunia pesantren ini sudah biasa lah. Tentunya seperti pesantrennya Gus Fauzi mungkin tidak akan lepas dari orang-orang zalim. Mulai dari Kanjeng Nabi memang seperti itu. Bahkan Kanjeng Nabi itu pernah kan terkena sihir. Sehingga ini beribrah bagi kita bahwa dunia spiritual, dunia gaib itu memang ada. Dunia jin bahkan disebutkan di Al-Quran. Ya. Ada namanya surat jin. Kalau di Al-Quran itu kan jangan raiba fi, tidak ada keraguan. Oh, Tidak ada keraguan. Artinya tentang la raiba fi ini tidak ada keraguan tentang hal-hal kegaiban. Ya. Semuanya memang ada. Bagaimana kita meyakini? Cuma bagi sebagian orang yang masih berpikiran modern lah di zaman now sekarang ya, bahwa dunia seperti itu tidak ada. benar-benar. Karena memang pembuktiannya secara kasat mata Secara ilmiah tidak ada. Tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa orang itu kemudian dijabarkan secara ilmu santetnya, kemudian pembuktiannya bagaimana dia barang nyampe ke perutnya orang, itu tidak bisa. Karena ini dunia gaib. Kalau seorang misalnya seperti saya pribadi mengamalkan sesuatu, contoh dari Google, siapa yang nanti akan mempertanggungjawabkan? Bahkan kalau di kitab-kitab itu sudah masyhur sebenarnya, banyak amalan-amalan yang khusus disebutkan. Ada namanya karangannya ini termasuk Sirul Asror. Dan ini termasuk kitab amal-amalan ya. Ada beberapa, ada Tibun Nabawi, kemudian ada karangannya termasuk Syekh Asyadili. Ya. Itu menerangkan tentang keutamaan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu penjelasannya sangat panjang lebar, bahkan dinukil dari Al-Quran. Ada yang hasbunallah wa ni'mal wakil itu dibaca 450. Ijazahnya seperti apa? Nah, kitab-kitab ini saya memang dapat ijazah oleh salah satu guru saya. Guru saya itu mengatakan saya boleh mengamalkan kitab apapun tanpa saya mendapatkan ijazah khusus untuk saya, tapi asalkan saya itu paham arah amalan ini apa, isinya apa, dan bagaimana cara penggunaannya. Seperti yang Gus Fauzi tadi sampaikan, di Pondok Ainul Yakin itu kan, apalagi pondok besar ya, santri sudah hampir 1000 kan ya. Kemudian kemajuan besar di sana luar biasa. Pasti kan hal-hal seperti ini tidak mungkin ditinggalkan, bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari. Iya. Seperti yang disampaikan tadi, ada namanya puasa bismillah. Ya. Ada orang tidak mengerti bahwa puasa kok ada puasa bismillah. Itu kan tidak ada di Kanjeng Nabi. Nah, Bid'ah itu. Nah, ini kan bedanya kan di sana. Orang-orang NU itu, kiai-kiai NU, kemudian para wali-wali itu sangat jeli. Niatnya itu harus benar. Niat karena Allah dan niat untuk puasa itu beda. Kalau saya misalnya puasa karena si fulan, itu tidak boleh. Iya. Itu dilarang. Tapi Ini ya, kalau contohnya, apa itu alaikum habatan mini. atau kalau Yusuf berarti ini misalnya. Kemudian ada juga apa namanya dalam dunia wirid itu ya harus didampingi dengan tirakat.
Tirakat itu kan sebenarnya bahasa Arab, dari bahasa taroka. Taroka itu meninggalkan sesuatu. Kemudian diambil masternya menjadi tirkatan atau istilahnya itu peninggalan lah. Artinya dalam kita melakukan riyadhah, kita tuh meninggalkan, misalnya tidak makan nasi, kemudian tidak makan ayam, atau tidak makan sesuatu yang bernyawa, dan lain sebagainya sudah. Nah, orang yang berwiritan, kemudian berriyadhah, bertirakat, disandingi seperti itu, tentunya orang yang mengamalkannya sudah mendapatkan izin. Dan orang yang memberikan itu kiai sudah pastinya tahu orang ini cocoknya wiritan ini. Orang ini wiridnya cocok wiritan ini. Tidak semua sama. Mungkin kalau saya kesukanya sholawat. Mungkin Gus Fauzi sukanya mungkin dangdut lah gitu. Jangan. Iya. Ya sholawat tapi dangdut. Sekarang lagi ngetren viral kan? Iya. Lebih mudah diterima di masyarakat gitu. Iya. Lagunya bisa berubah-ubah. Iya. Yang penting isinya kan. Isinya. Yang penting kan isinya. Tapi kalau di pondok Gus Fauzi di Ainul Yakin gimana? Apa tetap ada riyadhah, ada wirid? Ada. Kalau di sana tetap ada. Ya di lain sisi juga ilmu umumnya juga ada, ilmu agamanya juga dimulai. Bahkan ilmu kebatinan riyadhah itu juga. Dan saya rasa di semua pesantren itu hampir semuanya ada hal semacam itu. Itu bukan menjadi rahasia umum. Bahkan di Sidogiri pun juga banyak. Iya kan? Iya, apalagi Sidogiri ya, salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Banyak. Itu pesantrennya Syekhana Khalil Bangkala. Iya. Ini lagi Gus, sudah menjadi rahasia umum dan sudah lama sekali hal ini ada di bumi Nusantara, bahkan di tempat-tempat Nusantara lain juga ada. Mungkin namanya beda. Kalau di di Indonesia itu lebih dikenal dengan sebutan ilmu santet gitu ya. Ada yang menyebutkan sihir, ilmu hitam. Nah itu ya, dan sampai sekarang saya rasa masih ada hal-hal semacam itu kan. Nah menurut Gus Makmur ini bagaimana kiranya kita itu sebagai masyarakat awam pada umumnya itu menangkal hal-hal semacam itu gitu. Iya. Karena hal-hal semacam itu insya Allah masih ada sampai sekarang. Iya. Bagaimana? Tidak terlihat, Tapi dirasakan, tapi ada. Bagaimana? Nah, sebenarnya penyebutan ilmu hitam itu setiap daerah berbeda. Ada sihir, ada telur, ada santet, ada guna-guna, ada kotekah. Ya. Ini sebenarnya dari 5 ini berbeda. Kalau kotekah itu tidak melalui wirid, tapi melalui barang. Semisal pakaian dalamnya yang diambil, kemudian ditaruh dalam botol, lalu di kuburan dan lain sebagainya. Itu kotekah. Ada yang santet. Santet itu adalah medianya biasanya tidak seperti sihir. Santet itu kalau di dalam orang Madura itu lebih menjurus kepada untuk mengkritiskan orang sampai dimatikan. Itu namanya santet, disantet. Ya, targetnya mati sudah berarti. Targetnya mati sudah. Santet ya. Kalau sihir itu misalnya bagaimana orang ini asalnya tadi tidak nurut, bagaimana menjadi nurut, asalnya tidak mau menjadi mau dengan maksud untuk kedoliman. Itu namanya sihir. Kalau teluh itu yang melalui medianya melalui bawah tanah. Bagaimana maksudnya? Jadi santet itu kan media-media ilmu hitam itu cara masuknya berbeda. Ada yang melalui makanan, ada yang melalui tanah, ada yang melalui misalnya dari atas rumah, ada yang melalui peralatan dan lain sebagainya sudah. Ketika sudah barang itu masuk ke kita, maka itu kalau masih baru itu mudah sebenarnya untuk dikeluarkan, itu mudah. Nah, kita sebagai orang Muslim sangat diajarkan ya
ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika tidur Kanjeng Nabi, kalau di kitab itu Kanjeng Nabi membiasakan baca Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Kanjeng Nabi itu tidur. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa untuk menangkal ilmu hitam. Ketika pagi hari diistiqomahkan baca Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ketika sudah selesai membaca, ini kalau di kitab itu Kanjeng Nabi kalau setelah dilutan itu ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan dari kepala, kemudian ke seluruh badan, sekiranya tangan ini mana yang nyampe, itu saja sih. Cara-cara demikian insya Allah bisa untuk menolak santet. Mencegah ya. Mencegah itu beda dengan mengobati. Ya. Nah sekarang bagaimana seandainya ada seseorang yang sudah terlanjur kena santet, teluh atau segala macam yang berbau ilmu hitam? Karena saya lihat untuk di media sosial itu entah benar dan tidaknya, tapi yang jelas pada waktu itu saya melihat dalam dari perutnya itu keluar kawat banyak. Iya. Keluar kawat banyak. Sampai ada beberapa ya orang pintar gitu. Orang pintar yang saya lihat itu beberapa orang pintar itu mencoba mengobati, tapi tetap yang namanya kawat itu setelah diobati tumbuh lagi, dioperasi, bahkan dioperasi Masih ada lagi. dioperasi dicabuti yang namanya kawat, kemudian tumbuh lagi kawat itu kan sudah sebenarnya penyakit yang di luar nalar kan gitu ya. Iya. Di luar nalar yang tidak Kok masuk bisa akal. kawat Kok keluar? bisa kawat keluar dari dalam perut sampai muncul terus. Nah itu mungkin bagaimana kalau semua kira-kira ada orang yang sudah terlanjur kena santet? Orang yang sudah kemasukan ilmu santet, ilmu sihir, atau pada umumnya ilmu hitam, itu cara pengobatannya setiap orang berbeda, tidak sama. Dan mereka tentunya memiliki guru dan guru. Kemudian kalau hal yang sangat sederhana bisa dilakukan siapapun itu bisa menggunakan daun kelor, atau kata orang Madura itu maronggi. Nah itu selain sehat sesuai penelitian, seger, itu bisa mengeluarkan ilmu hitam. Caranya daun kelor itu diambil, dicuci bersih, kemudian taruh dalam air, dibacakan suratul Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kemudian ditiupkan. Dan ketika berwiritan ini jangan sampai ada suara lain, agar energi positif wirid suratul Fatihah, ayat kursi dan lainnya ini bisa sempurna nyampe kepada media. Maksudnya suara lain itu bagaimana? Misalnya ada orang ngobrol. Terpotong. Oh gitu, berarti harus di tempat Tidak, sepi. bukan terpotong. Nah benar, Begitu ya, harus di tempat sepi. di tempat sepi. Jadi wiritan itu fokus. Apalagi dicampur dengan musik, ada musik-musik lewat, itu tidak bagus sebenarnya. Berarti intinya di tempat sepi dan kita fokus. Benar. Nah, setelah itu dibuat masakan sayuran seperti biasa, dikonsumsi seperti biasa. Insya Allah gitu ya. ya, cara demikian dengan izin Allah akan bisa mengeluarkan ilmu itu. Menangkal sekaligus mengeluarkan. Ya, kalau menangkal tidak ya, karena ini untuk mengobati. Kalau menangkal itu kan mau datang ditolak. Kalau yang menangkal itu tadi itu kan. Iya. Tapi juga penting ya Gus Fauzi. Banyak orang itu meremehkan pepatah atau nasihat orang dulu. Kalau orang Madura bilang itu sengak mohon maghrib belum mode punya setan itu. Ya. Sebenarnya itu ada di keterangan kitab, itu ada. Daunnya Kanjeng Nabi juga ada. Karena ketika sudah surup atau sudah matahari itu akan tenggelam ya. Kalau di fikih itu kan ada namanya fajrun shadiq, ada namanya fajrun kadzib. Ada fajar yang benar, ada fajar yang bohong. Nah, fajar yang bohong ini adalah gangguan dari setan-setan yang mana itu mengganggu. Kanjeng Nabi menganjurkan ketika sudah matahari tenggelam, tutuplah semua pintu, kemudian makanan minuman itu ditutup sambil mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah ya, banyak ilmu terkait masalah khususnya hal-hal yang memang tidak kasat mata atau bisa disebut dengan ilmu-ilmu gaib. Ilmu gaib.
tapi sampai sekarang sebenarnya masih ada, tapi sudah seakan-akan termakan sama. Atau bahkan disalahgunakan. Disalahgunakan. Makanya saya membahas topik ini tujuannya adalah agar masyarakat pada umumnya, anak-anak muda yang menjadi generasi terus berikutnya itu tahu ya, dan bisa memilah-milah. Artinya ada yang memang ilmu itu yang sesuai dengan syariat Islam, Benar. ada ilmu yang memang sudah keluar dari syariat Islam. Benar. Itu maksud saya tadi. Kadang ada orang itu dikasih berita tapi tidak tahu maknanya, walaupun dapat ijazah. Iya. Makanya kita ini harus selektif. Kalau katanya seperti yang bilang solutif, siapa itu? Tejo itu kan kita harus solutif. Kan? Iya, harus solutif. Yang ngasih itu siapa? Ahli ibadah kan enggak? Jangan-jangan enggak sholat, jangan-jangan enggak puasa. Wah itu jadi Jangan juga ngambil di internet juga. Nah iya, ini kan bisa mati dua kali, bahaya itu. Iya benar. Jadi ilmu itu harus dapatkan dari kiai yang sudah harus yang jelas. Harus jelas. Ya tidak akan harus dengan untuk Benar. jelas. Sudah tahu syariat. Pertanyaan yang terakhir, Gus, ini sedikit melenceng dari pembahasan masalah hal-hal yang tidak kasat mata, hal-hal yang Yang gitu kasat ya. mata. Sekarang yang kasat mata. Sekarang kita ada pertanyaan yang kasat mata, kelihatan nampak di mata dan dirasakan juga oleh seluruh, khususnya kalangan, Semua warga kalangan. Jember. Bulan-bulan ini kan sudah masuk ke dalam masa-masa pilkada, Gus, ya. Yang mana sudah ada beberapa calon yang naik. Ya, tidak perlu saya sebutkanlah calon-calonnya. Kira-kira tanggapan Gus Makmur, harapan dari Gus Makmur untuk bupati yang akan datang itu yang ideal itu yang seperti apa, Gus? Kalau bicara ideal, tentunya kita harus lepas dari subjektivitas pribadi. Jelas. Harus objektif. Ya, Tentunya yang bisa membuat Jember lebih baik dalam perkembangan ekonomi, baik dalam perkembangan pesantren, baik dalam hubungan pemerintahan dan para kiai dan tokoh masyarakat dan masyarakatnya. Kemudian dibutuhkan sosok pemimpin yang betul-betul bisa memberikan ruang kepada siapapun untuk mengadukan permasalahannya tanpa memilah dan memilih. Semua kalangan harus dirangkul, mengayomi. harus mengayomi. Bukan ada tendensius pribadi ataupun ada hal-hal, ada udang di balik empeyek. Itu ya. Iya. Kalau saya udang di balik batu, kalau udang di balik empayek itu enak. Iya. Apalagi pakai pecelan. Iya. Tapi kalau malam ini khusus gak ada. Aduh, pas. Iya. Padahal ada lapar nih, Gus. Iya. Ini berhubung sudah jam 11:30, Iya. baru tutup. Barunya tutup. Iya. Jadi poinnya untuk bupati yang akan datang adalah bupati yang bisa merangkul semua. Bisa merangkul semua Bisa kalangan. mengayomi semua kalangan. Bisa mengayomi. Bukan hanya berat sebelah ya, Gus Iya. ya. Jadi semuanya harus sama-sama Baik merasakan manfaat. manfaatnya, baik orang yang mendukung atau tidak didukung, ayo dirangkul semua. Iya, karena tetap yang mendukung ataupun tidak mendukung itu sama-sama warga Jember. Rakyat. Iya. Ya kan? Betul. Sama-sama warga. Dan jangan nanti, oh ini pendukung saya nomor 1 harus diambil, ini yang nomor 2 atau nomor 3 jangan diambil, jangan usah seperti itu. Semuanya dirangkul menjadi satu tanpa memilah dan Itu memilih. namanya pemimpin sejati. Pemimpin sejati seperti Pemimpin itu. sejati. Alhamdulillah banyak hal-hal yang kita ketahui yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Berkat Gus Makmur ada banyak ilmu yang baru lah ya. Tambah ilmu untuk kita dan untuk sahabat dan lelaki kita yang dimanapun kalian berada. Mungkin itu saja dari saya Gus Fauzi dari Ponpes Ainul Yakin. Beliau Saya dari Ashafa Baitul Makmur. Gus Makmur dan As'ad As'ad dari Al-Khotib. Saya pribadi mengaturkan
sembah nuwun apa mat jangan Selangkong. matur sekelangkong rawuhnya Gus Fauzi dan As'ad. Semoga channel Ainul Yakin TV semoga tambah jaya. Amin. Bisa menjadi media, karena sekarang media dakwah bukan hanya di atas podium, tapi media seperti ini menjadi salah satu alternatif. Mungkin itu saja sahabat Nopi TV, sampai jumpa di video-video berikutnya. Selanjutnya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir jangan lupa Like, comment, dan subscribe.